Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hafiz Ardiansah, NIM 0103213026. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya membuat video, itu berupa penjelasan dari PPT. Saya buat ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah ilmu komunikasi. Dosen pengampu Ibu Andini Nurbahari MKOMI. Langsung saja di sini pembahasan yang di sini ada pembahasan yang pertama yaitu ilmu komunikasi, yang kedua strategi komunikasi, yang ketiga komunikasi efektif, yang keempat teknik komunikasi. Komunikasi Islam. Komunikasi itu kesamaan makna terhadap apa yang diperbincangkan, di mana kesamaan bahasa yang digunakan dalam sebuah percakapan belum tentu menimbulkan kesamaan makna. Islam, kata Islam terbentuk dari 3 huruf, yaitu sin, lam, mim, yang bermakna dasar selamat. Dari pengertian Islam secara bahasa ini dapat disimpulkan Islam adalah agama yang membawa keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, atau alam kehidupan setelah kematian. Komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan-pesan keislaman dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Maka komunikasi Islam menekankan pada unsur pesan, yakni risalah atau nilai-nilai Islam, dan cara dalam hal ini tentang gaya bicara dan penggunaan bahasa. Prinsip-prinsip komunikasi yang disebut dalam Al-Quran. Yang pertama, qaulan sadida. Yang kedua, qaulan balighah. Yang ketiga, qaulan ma'rufah. Yang keempat, qaulan karimah. Yang kelima, qaulan layyinah. Dan yang keenam, qaulan maisyurah. Manfaat mempelajari komunikasi Islam sebagai sarana informasi yang baik dan benar. Ini sebagai dakwah yang dimana informasi ini sangat diperlukan bagi umat Islam untuk mempelajarinya lebih dalam, mengamalkannya. Komunikasi efektif, yaitu komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan individu yang menyampaikan. Komunikasi seharusnya menjadi efektif jika penerima informasi mengartikan pesan yang diterimanya seperti yang diharapkan oleh penyampai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Syarat-syarat komunikasi efektif. Komunikasi yang dikatakan apabila mengikuti beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan iklim komunikasi yang positif. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, pesan yang disampaikan dapat merangsang perhatian atau minat. Yang keempat, pesan dapat menggugah kepentingan yang bermanfaat. Yang kelima, pesan dapat menimbulkan apresiasi. Tujuan berkomunikasi secara efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang bertujuan agar komunikan atau dapat memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator dan komunikan memberikan umpan balik yang sesuai dengan pesan. Di sini ada strategi komunikasi. Strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi atau communication planning dan manajemen atau management planning.
Untuk mencapai suatu tujuan tersebut, strategi komunikasi harus dapat menunjukkan secara taktis bagaimana operasionalnya. Dalam arti kata bahwa pendekatan perlu bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung kepada situasi dan kondisi. Strategi komunikasi memiliki fungsi, yaitu menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematik kepada sasaran untuk memperoleh hasil optimal dan menjembatani cultural gap akibat kemudahan diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya media massa yang begitu ampuh yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya. Tujuan strategi komunikasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya. Secara taktis harus dilakukan dalam arti kata bahwa pendekatan approach bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surah An-Nisa ayat 5. Teknik komunikasi. Pengertian teknik komunikasi adalah cara, solusi, dan metode komunikasi maupun kepandaian seseorang dalam menyampaikan pesan, gagasan, pemikiran, ide, atau yang lainnya untuk dapat lebih mudah dipahami atau dimengerti oleh orang lain. Unsur-unsur teknik komunikasi. Yang pertama, sumber atau komunikator. Yang kedua, pesan. Yang ketiga, saluran media. Yang keempat, penerima atau komunikan. Yang kelima, umpan balik. Syarat-syarat teknik komunikasi. Yang pertama, menciptakan suasana yang menguntungkan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti. Dan yang ketiga, pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat di pihak komunikan. Yang keempat, pesan dapat menggugah kepentingan di pihak komunikan yang dapat menguntungkannya. Yang kelima, pesan dapat menumbuhkan sesuatu penghargaan atau reward di pihak komunikan. Prinsip teknik komunikasi. Yang pertama, berbicara efektif atau jelas dan tidak bertele-tele. Yang kedua, berbicara penuh motivasi. Yang ketiga, berbicara untuk mendapat perhatian atau tidak membosankan. Yang keempat, berbicara melalui keinderaan atau meninggalkan bekas dalam pikiran lawan berbicaranya. Baik, mungkin sampai sini saja video dari saya. Wabil akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We must up the place, turn up the bass and make them all out.